Yang Chen Sanxian, episode 101. Keluar dari ruang pengasingan, saat dia melihat sinar matahari lagi, Yang Chen tiba-tiba terdorong untuk mencoba. Nampaknya naluri tubuh juga sangat menantikan kompetisi sekte yang akan diadakan besok. Kompetisi sekte dilakukan oleh alam. Secara umum, sangat berbahaya menyaksikan pertempuran lintas alam. Sekalipun ada tingkat perlindungan yang lebih tinggi, itu tetap merupakan hal yang sangat berisiko. Secara umum, orang-orang dari alam yang sama sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Tentu saja, ini juga merupakan kompetisi di ranah yang sama. Aturan kompetisinya adalah menghitung poin berdasarkan jumlah kemenangan dan kekalahan di ranah yang sama, lalu mengurutkan peringkatnya. Mereka yang berada di peringkat depan akan dapat menikmati perlakuan yang lebih baik, sedangkan mereka yang berada di peringkat belakang harus mengeluarkan lebih banyak poin kontribusi sekte untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Kompetisi semacam ini juga mendorong semua murid untuk berkultivasi secara gila-gilaan. Tentu saja, ada keuntungan dan poin bonus yang jelas untuk menantang alam di atas, tetapi hanya sedikit orang yang mau melakukan ini. Secara umum, para guru tidak merekomendasikan muridnya untuk menantang alam di atas. Belum lagi bahayanya, hal itu juga akan sangat mengurangi kepercayaan diri mereka, dan keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya. Apa yang diikuti Yang Chen secara alami adalah kompetisi ranah pemurnian Qi. Semua murid di alam pemurnian Qi akan bertarung hari ini, menantang orang lain atau ditantang oleh orang lain. Tempatnya, tentu saja, di Villa Gunung Sembilan Bumi. Karena penampilan Yang Chen dan Gong Xunling di tangga surgawi, penguasa istana-istana Cunyang secara pribadi datang untuk menyaksikan kompetisi alam pemurnian Qi. Hal ini pun membuat semua murid bersemangat. Selama mereka meninggalkan kesan mendalam di depan kepala istana, apakah mereka masih perlu mengkhawatirkan budidaya mereka di masa depan? Sebagai seorang murid, kali ini Chu Heng tampil sebagai arbiter dan pembela kompetisi. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin ahli di tahap dasar, termasuk dukian dari Balai Penegakan Hukum. Yang Chen tidak terlalu tertarik untuk menantang murid pemurnian Qi di Villa Gunung Sembilan Bumi dan merebut sumber daya budidaya mereka. Satu-satunya yang bisa membuatnya memiliki keinginan untuk belajar satu sama lain adalah Gong Xunling. Adapun Sun Haijing, dia menjadi sasaran tantangan hidup dan mati, dan hubungan mereka telah menjadi musuh. Gong Xunling juga tidak menyia-nyiakan 3 bulan ini. Setidaknya, ketika Yang Chen pertama kali melihatnya, dia tahu bahwa dia pasti telah menerobos lagi dalam 3 bulan ini dan memasuki ranah pelatihan Qi tahap 7. Dibandingkan dengan Gong Xunling sebelum dia menaiki tangga surga, Gong Xunling saat ini lebih proaktif dan memiliki semangat juang yang lebih besar, seolah-olah dia siap bersaing dengan semua orang di dunia. Karena semangat juang ini membawa perubahan temperamennya sehingga membuat mata orang berbinar. Awalnya, Gong Xunling adalah kecantikan yang langka. Sekarang, dia lebih percaya diri dan inisiatif. Selama 3 bulan terakhir, dia telah berkultivasi dalam meditasi pintu tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan wajahnya. Namun, saat dia menunjukkan wajahnya, dia segera menarik perhatian semua murid Aura Refining. Bahkan Chu Heng menatap mata Gong Xunling, dengan rasa yang tak terlukiskan. Dulu, Gong Xunling baik hati, tapi tidak kepada semua orang. Sekarang, temperamen ini memberinya sedikit perasaan yang tidak dapat diganggu-gugat dan seperti dunia lain. Meski hampir semua mata tertuju pada Gong Xunling, tidak ada yang berani maju dan mengucapkan sepatah kata pun kepada Gong Xunling. Senyuman muncul di wajah Yang Chen saat dia menyapa Gong Xunling dari jauh. Melihat bahwa itu adalah Yang Chen, Gong Xunling langsung tersenyum pada Yang Chen. Hanya senyuman kecil ini, dalam perasaan semua orang, seolah-olah langit tiba-tiba cerah, sedikit ketidaknyamanan di hati mereka menghilang tanpa jejak dalam senyuman Gong Xunling ini. Hanya dengan sapaan dari keduanya, kepala istana-istana Cunyang, yang telah tiba di Villa Gunung Sembilan Bumi namun belum menampakkan diri, segera menyadari ketidaknormalan antara Yang Chen dan Gong Xunling. Seseorang bisa membuat orang tidak berani memulai percakapan dengan santai, tapi senyuman bisa membuat orang merasa seterbuka matahari. Yang lain dapat mempertahankan keadaan pikiran yang normal, apapun yang terjadi. Ini sungguh jarang terjadi. Harus diketahui bahwa saat ini, murid mana dari Villa Gunung Sembilan Bumi yang tidak merasa takut dan gentar. Mereka takut penampilan mereka akan diketahui oleh kepala istana, jadi semua murid sangat pendiam. Bahkan banyak murid pendiri yayasan yang bertanggung jawab atas arbitrase dan perlindungan memiliki pemikiran yang sama. Selain Yang Chen dan Gong Xunling, hanya 2 atau 3 murid yayasan pendirian yang bisa bersikap begitu tenang. Tidak mengherankan jika Gong Xunling telah memasuki pemurnian Qi tingkat ke-7. Kekuatannya meningkat dan kondisi mentalnya juga meningkat. Tetapi bagi murid sekte luar yang memurnikan Qi tingkat ke-3 untuk memiliki kondisi mental seperti itu, tidak mengherankan jika dia mampu mencapai puncak tangga surga 2 kali dan melumpuhkan 19 master inti emas. Dia memang luar biasa. Master sekte hanya muncul di depan murid sekte luar sekali dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semua orang sudah bersemangat. Mendengarnya adalah satu hal, dan melihatnya adalah hal lain. Sun Haijing berdiri diam di sudut dengan senyuman tak terduga di wajahnya. Dia juga tahu dari Chu Heng mengapa kepala istana-istana Cunyang muncul di sini. Menyaksikan Yang Chen dan Gong Xunling saling menyapa dari jauh, Sun Haijing tiba-tiba mendapat ide lucu di dalam hatinya. Jika Yang Chen, yang sangat diharapkan oleh kepala istana, terbunuh selama kompetisi sekte, suasana hati seperti apa yang akan mereka miliki saat itu?
Tidak hanya Istana Chunyang, semua sekte mengizinkan muridnya meluncurkan tantangan hidup dan mati. Ini adalah cara paling langsung untuk menyelesaikan perselisihan secara terbuka, dan tidak ada seorang pun yang akan melanjutkannya nanti. Tentu saja, ini hanya teori. Hanya orang-orang yang terlibat yang tahu apakah mereka akan dikejar atau tidak. Tapi pada titik ini, apa yang perlu ditakutkan oleh Sun Haijing? Antara langsung dibunuh oleh Yang Chen dan kemungkinan dikejar setelah membunuh Yang Chen dan tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang sejak saat itu, bahkan orang idiot pun akan tahu apa yang harus dipilih. Chu Heng mengumumkan dimulainya kompetisi. Dalam sekejap, medan perang di Villa Gunung Sembilan Bumi segera mendidih. Banyak murid mulai menantang murid dengan level yang sama sesuai dengan wilayah kecilnya masing-masing. Dengan sangat cepat, medan perang dipenuhi dengan bayangan pedang dan pedang. Yang Chen tidak bergerak, begitu pula Gong Sunling. Namun di sudut, Sun Haijing dengan santai menantang seorang murid di puncak kondensasi Qi. Kemunculannya langsung membuat heboh banyak orang. Sun Haijing hanyalah seorang murid di kondensasi Qi tingkat keempat. Bagaimana dia berani menantang seorang ahli di puncak kondensasi Qi? Selain itu, dia sebenarnya adalah ahli nomor satu yang diakui secara publik di antara para murid sekte luar. Menantang seseorang di atas levelnya diperbolehkan dalam kompetisi, dan itu juga memberikan skor tertinggi. Namun bagi orang yang ditantang, itu bukanlah hal yang baik. Yang kuat menindas yang lemah tidaklah terhormat, dan kekalahan bahkan lebih tidak berarti lagi. Bahkan jika itu adalah tantangan di atas level seseorang, biasanya level ketiga menantang level keempat, dan level keempat menantang level kelima. Menantang seseorang di atas 5 level belum pernah terjadi sebelumnya. Junior Martial Brother Sun, pikirkan baik-baik. Murid yang ditantang bernama Zhou Zihe. Dia tidak terlalu tua, baru berusia awal 30-an. Sejak dia mulai berkultivasi hingga puncak kondensasi Qi, hanya butuh waktu 15 hingga 16 tahun. Dia hanya selangkah lagi dari pendirian yayasan. Dalam beberapa tahun ini, dia benar-benar mendominasi murid sekte luar untuk menjadi ahli nomor satu. Dia tidak akan takut dengan tantangan Sun Haijing dan hanya mengingatkannya dengan ringan. Sun Haijing tertawa terbahak-bahak dan membuka tangannya. Bayangan pedang terbang dari tangannya dan mengelilingi tubuh Sun Haijing. Episode 102, Senjata Ajaib. Para penonton tidak bisa mempercayai mata mereka. Bayangan pedang yang dilepaskan oleh tangan Sun Haijing, cahaya yang dipancarkannya, dan momentum yang dibawanya jelas merupakan senjata ajaib, pedang terbang. Dia hanyalah seorang murid di tahap penyempurnaan Qi. Dari mana dia mendapatkan pedang terbang? Bagaimana dia bisa menggunakannya? Serangkaian pertanyaan langsung muncul di benak setiap orang. Yang Chen melihat pemandangan ini, dan alisnya berkerut. Sepertinya, situasi Sun Haijing sangat mirip dengan metode latihan kecepatan tirani yang dia ketahui. Metode pelatihan semacam ini dapat ditemukan di Paviliun Sutra di Villa Gunung Sembilan Bumi. Namun, harga untuk mempraktikkan metode pelatihan semacam ini terlalu tinggi. Hampir tidak ada orang yang memilih metode pelatihan seperti ini. Hampir tidak ada, bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Sun Haijing seperti ini, hanya dalam beberapa bulan, budidayanya telah berkembang pesat. Dia bahkan telah melampaui puncak tahap penyempurnaan Qi dan mendekati tahap awal tahap pendirian yayasan. Bahkan pedang terbang di tangannya diperoleh beberapa hari yang lalu ketika dia menyergap dan membunuh seorang penggarap longgar yang baru saja mencapai tahap awal tahap pendirian yayasan. Tidak semua orang seperti Yang Chen dan membaca semua slip giok di Paviliun Sutra. Hampir 90% orang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan situasi abnormal Sun Haijing. Mereka hanya tahu bahwa Sun Haijing, seorang murid di tahap penyempurnaan Qi tingkat keempat, tiba-tiba memiliki kekuatan tahap pendirian yayasan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Istana Chunyang telah menghasilkan 2 murid jenius di Stairway Gathering tahun ini. Mungkinkah yang lain diam-diam muncul? Apakah Istana Chunyang benar-benar penuh dengan popularitas dan mengumpulkan orang-orang jenius tahun ini? Suara terkejut dan ragu penonton membuat Sun Haijing merasa sangat puas. Ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan semua orang membuat Sun Haijing merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia merasa seperti melayang. Setelah dipermalukan oleh Yang Chen di depan begitu banyak murid, perasaan dipermalukan hilang. Rasa kepuasan yang luar biasa memenuhi tubuh Sun Haijing. Bahkan pedang terbang sensor kerajaan sedikit lebih lincah. Zhou Zihe, yang berhadapan dengan Sun Haijing, memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun lawannya telah memperlihatkan pedang terbangnya, sebagai murid di puncak ranah yayasan pendirian, dia masih memiliki peluang bertarung. Ekspresi wajah Sun Haijing terlalu tidak nyaman. Meskipun Zhou Zihe tahu bahwa peluangnya untuk menang tidak besar, dia tidak akan langsung menyerah. Dihadapkan pada senjata ajaib, pedang terbang, Zhou Zihe mengeluarkan kartu asnya, sebuah jimat. Itu juga pedang, tapi levelnya jauh lebih rendah. Itu hanyalah pedang jimat. Meski begitu, itu tetap mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Pedang yang sudah lama dimurnikan, tiba-tiba mengeluarkan ki pedang yang dingin. Zhou Zihe meledak dengan aura kuat yang menolak mengakui kekalahan karena tantangan mendadak Sun Haijing. Untuk sesaat, itu setara dengan pedang terbang Sun Haijing. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Sun Haijing mencibir dan mengambil inisiatif menyerang. Menurutnya, sejak ia mengungkapkan senjata saktinya, pedang terbang, maka lawannya harus segera mengaku kalah, sujud, dan menyerahkan kemenangan. Mengapa perlu ada perlawanan? Bukankah ini akan sangat mengurangi rasa bangganya atas kemenangan?
Menghadapi Zhou Zihe, yang tidak mengetahui situasi saat ini, langkah pertama Sun Haijing adalah membunuh. Pedang terbang itu bergerak lurus dan menusuk di tengahnya. Zhou Zihe tidak ingin kehilangan reputasinya sebagai murid di puncak alam pemurnian Qi. Dia tidak menghindar, tapi mengendalikan pedang jimat untuk menghadapi serangan itu. Dentang, suara yang luar biasa jernih dan merdu terdengar. Penonton sepertinya mendengar suara yang tak terlukiskan. Kedua lampu itu terbang ke kedua sisi dan kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Setelah Zhou Zihe memblokir serangan itu, dia menemukan sepertinya ada sedikit masalah dengan pedang jimat di tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat celah seukuran sebutir beras pada bilahnya. Dia kalah dalam pertarungan pedang tadi. Setelah satu gerakan, kepala istana-istana Chunyang hanya bisa menghela nafas. Meskipun kekuatan Sun Haijing telah meningkat, itu karena dia telah melatih keterampilan sombong semacam itu. Jenius, tidak memenuhi syarat sama sekali. Tadinya dia mengira akan ada kejutan yang tidak terduga, namun kini sepertinya itu hanya angan-angan belaka. Kepala istana menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Chu Heng, guru pelatihan. Bagaimana seorang murid di ranah pemurnian Qi bisa mempraktikkan keterampilan semacam ini? Chu Heng, guru pelatihan, sangat tidak memenuhi syarat. Tatapan ini hampir membuat Chu Heng takut. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia hampir berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Untungnya, ketua istana hanya memelototinya dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menutup matanya lagi dan terus mengamati situasi di depannya dengan divine sense-nya. Bagaimanapun, kekuatan Sun Haijing baru-baru ini meningkat dan dia baru saja mendapatkan pedang terbang. Meskipun dia terlihat mengesankan di permukaan, keterampilan mengayunkan pedangnya benar-benar rendah. Dibandingkan dengan Zhou Zihe, yang telah lama tenggelam di dalamnya, levelnya tidak lebih rendah. Namun, Sun Haijing tidak memiliki keahlian lain. Dia hanya bisa mengandalkan fakta bahwa pedang terbang di tangannya terbuat dari bahan yang lebih baik daripada pedang jimat milik Zhou Zihe. Setiap saat, dia akan menyerang titik vital musuh dan binasa bersama, memaksa Zhou Zihe bersaing dengannya dalam hal pedang. Setelah beberapa kali, pedang jimat di tangan Zhou Zihe sudah rusak parah. Jika dia terus bertarung, pedang jimat akan hancur. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Zhou Zihe akhirnya menyerah. Dia akan membangun fondasinya dan pedang jimat ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Setelah membangun fondasinya, dia akan mampu mengubahnya menjadi senjata ajaib, pedang terbang. Sekarang setelah dihancurkan, itu benar-benar tidak layak. Dia menemukan kesempatan untuk melompat keluar dari ring dan menangkupkan tangannya ke arah Sun Haijing. Pedang terbang junior Brother Sun sungguh luar biasa. Aku mengaku kalah. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sun Haijing telah memenangkan satu putaran. Mendengar gelombang seruan iri yang datang dari bawah ring, dia merasa sangat puas. Setelah merasa sombong untuk waktu yang lama, dia akhirnya menoleh ke Yang Chen dan berseru, "Saudara muda Yang, kamu tidak akan menjadi pengecut dalam tantangan hidup dan matiku, kan? Saudara muda Yang, apakah Anda berani menerima tantangan ini?" Begitu kata-kata ini diucapkan, gelombang seruan lainnya segera terdengar. Menurut aturan kompetisi internal sekte, dalam tantangan hidup atau mati, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah tidak harus menerima tantangan tersebut. Jika Yang Chen tidak menerima tantangan tersebut, Sun Haijing tidak akan memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi Yang Chen. Pertanyaannya jelas untuk memaksa Yang Chen menerima tantangan itu. Namun, Yang Chen tertawa dan melangkah ke arena seni bela diri. Tindakannya juga menarik gelombang tatapan heran. Sun Haijing dengan jelas telah menunjukkan kekuatan seorang penggarap yayasan bangunan tahap awal. Bagaimana Yang Chen, seorang murid pelatihan Qi lapisan ketiga, bisa begitu tidak bijaksana hingga naik dan mati? Berdiri di depan Sun Haijing, Yang Chen memandang Sun Haijing, yang matanya sudah bersinar dengan cahaya puas diri. Dia tiba-tiba bertanya, "Saudara senior Sun, ketika Anda menemukan teknik ini, apakah Anda melihat slip giok penjelasan di sampingnya? Tahukah Anda jika Anda mempraktikkan teknik ini, Anda pasti tidak akan hidup lebih dari setengah tahun?" Petik 2. Begitu Yang Chen mengatakan ini, ekspresi Sun Haijing segera berubah. Episode 103. Fakta bahwa Yang Chen telah membaca slip giok selama setengah tahun di paviliun kitab suci bukanlah rahasia sama sekali di Villa Sembilan Bumi. Yang Chen mengetahui metode kultivasi Sun Haijing, dan Sun Haijing tidak terkejut sama sekali. Namun, anotasi giok tergelincir di sebelahnya, Sun Haijing belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada potongan giok anotasi. Ini juga alasan mengapa ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Tuannya, yang biasanya sangat mendukungnya, menjadi sumber ketakutannya saat ini. Metode ini memiliki kelemahan yang sangat besar, tapi mengapa Chu Heng tidak memberitahunya? Sun Haijing dapat memikirkan alasannya, tetapi dia sama sekali tidak ingin menjadi alasan ini. Terjebak dalam dilema, Sun Haijing berdiri di tempatnya dalam keadaan linglung. Meskipun kata-kata keduanya rendah, mereka tidak dapat disembunyikan dari telinga orang-orang yang menonton pertempuran. Mendengar Yang Chen hanya menggunakan satu kalimat untuk membuat Sun Haijing kehilangan ketenangannya, sepertinya semua orang memahami kebenaran masalah tersebut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sun Haijing sebenarnya mengembangkan metode sombong yang cepat tetapi mengorbankan nyawanya.
Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dan mampu mengalahkan Zhou Zihe. Namun, dia tidak mengetahui kelemahan fatal dari metode ini, itulah sebabnya dia berada dalam masalah sekarang. Tidak ada yang curiga Yang Chen dan Sun Haijing tidak akur. Keduanya terlibat konflik sejak Yang Chen ingin bergabung dengan Istana Chunyang. Saat itu, Sun Haijing dipukuli oleh Yang Chen hingga harus terbaring lama di tempat tidur untuk pulih. Sekarang, sangat normal bagi Sun Haijing untuk memberikan tantangan hidup dan mati kepada Yang Chen. Namun, setelah melihat dengan jelas Sun Haijing mengalahkan Zhou Zihe, yang berada di puncak pemurnian Qi, Yang Chen tetap menyetujui tantangan hidup dan mati. Ini sangat membingungkan. Mungkinkah Yang Chen sekarang memiliki kekuatan untuk melawan para ahli di puncak penyempurnaan Qi atau bahkan tahap awal pendirian yayasan? Sun Haijing yang dalam keadaan linglung akhirnya terbangun dari kesurupannya. Menghadapi Yang Chen, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kamu ingin mengandalkan kebohongan untuk membuatku kehilangan semangat juang. Kamu masih belum cukup baik. Begitu dia meneriakkan kata-kata ini, dia segera memulihkan semangat juangnya yang mengamuk. Matanya merah, dan dia melepaskan dua sinar cahaya merah yang menakutkan, seolah dia ingin melahap seseorang. Apakah itu benar atau tidak, itu tidak penting lagi bagimu. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh penyesalan. Bagi Sun Haijing, yang akan mati, tidak peduli apakah perkataan Yang Chen itu benar atau salah. Sengaja membuat hal-hal membingungkan. Namun, Sun Haijing tidak berpikir demikian. Saat mendengar perkataan Yang Chen barusan, ia memang sempat tertekan beberapa saat, namun ia segera menyadari bahwa mungkin ini adalah serangan psikologis Yang Chen yang membuatnya kehilangan semangat juangnya. Setelah memahami hal ini, Sun Haijing juga menjadi marah, tetapi di saat yang sama, dia juga menjadi santai. Terlepas dari apakah perkataan Yang Chen benar atau salah, bagi Sun Haijing, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bahkan jika dia ingin kembali, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah itu benar atau salah adalah setelah dia membunuh Yang Chen dalam tantangan hidup dan mati, dia akan pergi ke paviliun kitab suci untuk melihat apakah memang ada slip giok yang beranotasi, dan apakah ada deskripsi seperti itu di slip giok. Semua prasyarat ini, meskipun bukan untuk menentukan apakah itu benar atau salah, Sun Haijing harus bertahan terlebih dahulu. Pertempuran ini adalah masalah terpenting yang ada. Junior Yang, bukankah kamu bilang kamu ingin menggunakan jimat yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkanku sampai mati? Di sisi Sun Haijing, cahaya pedang dari pedang terbang bangkit kembali, berputar di sekitar Sun Haijing. Pada saat yang sama, hal itu menambah lapisan kecemerlangan pada tubuh Sun Haijing, dan sepertinya memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Dengan perasaan yang tinggi, dia bertanya kepada Yang Chen, saya ingin melihat, Yang Junior, jimat macam apa yang ingin Anda gunakan untuk menangani pedang terbang saya? Sebenarnya tidak banyak jimat yang bisa menangani pedang terbangmu. Mendengar pertanyaan Sun Haijing, Yang Chen tersenyum, saya tidak membeli banyak jimat ketika saya keluar, Senior Sun mungkin akan kecewa. Karena junior yang telah menyetujui tantangan hidup dan mati, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Wajah Sun Haijing sekali lagi menampakkan senyuman sinis, terutama ketika dia mendengar bahwa Yang Chen tidak memiliki jimat apapun, itu bercampur dengan senyuman sinis, untuk bisa mati oleh senjata ajaib pedang terbang, juga merupakan kebaikan junior Yang, harta benda. Untuk mati karena senjata ajaib, aku tidak mempunyai kekayaan seperti itu. Yang Chen tersenyum lagi, sungguh bagus, lebih baik serahkan saja pada senior Yang. Mengikuti kata-kata Yang Chen, sarungnya perlahan terangkat di samping Yang Chen, melayang di depan Yang Chen. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Karena Yang senior memiliki pedang terbang, kebetulan saya memiliki sarungnya. Saya ingin tahu apakah pedang itu dapat menahan pedang terbang senior Yang. Menghadapi Sun Haijing yang tercengang, Yang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Begitu sarungnya muncul, semua orang di sekitar merasakan perasaan yang berbeda. Sun Haijing, yang berada di lapangan, secara alami merasakan tekanan diam yang dibawa oleh sarungnya, dan wajahnya juga menjadi serius. Namun, kepala istana Chunyang, yang mengamati dengan akal sehatnya dari belakang, memasang ekspresi serius. Dia membuka matanya dan berkata, bagus. Kalimat ini secara langsung menyebabkan nyala api diam muncul di mata Chu Heng, yang bertugas di sampingnya. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Aku punya pedang terbang, dan kamu punya sarungnya. Anda ingin memegang pedang terbang saya. Bermimpilah. Sun Haijing juga memperhatikan bahwa sarung Yang Chen adalah barang bagus. Namun, betapapun bagusnya, itu hanyalah sarungnya. Dia belum pernah mendengar ada master yang menggunakan sarungnya sebagai senjata, apalagi menyempurnakan sarungnya menjadi senjata ajaib. Di zaman sekarang ini, mereka yang memiliki pedang terbang mana yang tidak disimpan di dantiannya dan ditempa sepanjang waktu. Mengapa mereka membutuhkan sarungnya? Apakah itu mimpi atau bukan, senior yang akan mengetahuinya setelah kamu mencobanya. Yang Chen tidak lagi berdebat dengan Sun Haijing, tetapi hanya mengatakan ini dengan lemah. Kamu mendekati kematian. Sun Haijing sangat marah. Kebencian baru dan kebencian lama melonjak di hatinya dalam sekejap. Pedang terbang di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju wajah Yang Chen. Tanpa suara, hanya tersisa bayangan pelangi. Itu sangat cepat. Namun,
Yang membuat semua orang tercengang adalah ketika bayangan pelangi pedang terbang tidak jauh dari Yang Chen, sarung pedang yang tergantung di depan Yang Chen tiba-tiba menjadi sangat besar. Itu membuka lubang besar dan langsung menelan pedang terbang dalam satu tegukan seperti binatang lapar. Tidak peduli seberapa keras Sun Haijing mencoba mengendalikan pedang terbang itu menghilang ke dalam sarungnya dan tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah hubungan antara Sun Haijing dan pedang terbang telah terputus secara langsung, menyebabkan Sun Haijing tiba-tiba merasakan rasa putus asa. Mustahil, mustahil, Sun Haijing, yang kehilangan pedang terbangnya, seperti orang gila. Dia berteriak dan berteriak, kamu hanyalah murid kecil di pelatihan Ki tingkat ketiga. Bagaimana kamu bisa mengendalikan senjata ajaib? Bagaimana kamu bisa mengambil pedang terbangku? Petik 2. Episode 104. Yang lain hanya melihat sarung Yang Chen berkedip dan pedang terbang Sun Haijing menghilang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pedang terbang telah direbut oleh Yang Chen. Mendengar teriakan Sun Haijing, semua orang kaget. Jenis budidaya apa yang dilakukan untuk merebut pedang terbang yang sedang digunakan? Meskipun sebagian besar murid di tahap pemurnian Ki tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan senjata ajaib, itu tidak berarti bahwa murid di tahap pemurnian Ki tidak memiliki senjata ajaib. Setidaknya Yang Chen tahu bahwa bahkan di Villa Gunung Sembilan Bumi, ada beberapa murid di puncak tahap penyempurnaan Ki yang memiliki senjata ajaib pedang terbang. Dia bukan satu-satunya yang jenius. Orang-orang ini juga telah menyempurnakan senjata sihir dan pedang terbang. Beberapa bahkan bisa menggunakan pedang terbang. Secara alami, mereka tahu betapa mengerikannya kemampuan merebut pedang terbang yang sedang digunakan. Saudara senior Sun, kamu kurang beruntung. Sarungku mungkin berisi pedang terbang yang belum dimurnikan secara pengorbanan. Wajah Yang Chen dipenuhi dengan senyuman tidak ramah setelah mengambil keuntungan besar. Dia berkata dengan riang, saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan untuk menemukan pedang terbang, dan kakak senior Sun mengirimkannya ke rumah saya. Terima kasih. Sun Haijing hampir marah dengan nada mengejek Yang Chen dan langsung mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak hanya menyita senjata ajaib orang lain, tapi dia juga mengejeknya. Tidak ada yang tahan dengan nada bicara Yang Chen. Namun, perkataan Yang Chen membuat banyak orang merasa nyaman. Sarungnya hanya berisi pedang terbang yang belum dimurnikan secara pengorbanan. Ini juga berarti Yang Chen tidak akan memiliki kemampuan untuk merebut senjata ajaib orang lain di masa depan. Terkadang, memiliki kemampuan yang membuat orang lain takut menjadi sumber masalah. Karena Yang Chen hanya terbiasa berurusan dengan Sun Haijing, orang lain tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Adegan tadi bahkan membuat penguasa istana Chunyang membuka matanya karena terkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, dia mengangguk sedikit dan menutup matanya lagi. Penjelasan Yang Chen lebih masuk akal. Dia belum menyempurnakannya dan hanya menandainya dengan rasa ilahinya. Bahkan tanpa sarungnya, orang dengan budidaya tinggi dapat dengan mudah mengambilnya. Wajar jika Yang Chen membutuhkan bantuan sarungnya karena budidayanya tidak cukup tinggi. Sun Haijing tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan bahkan nadanya tampak melembut. Saudara muda Yang, kamu dan saya tidak memiliki permusuhan yang tidak dapat diselesaikan. Saudara muda, jangan terlalu kejam, oke. Saat mereka berbicara, keduanya berhenti berkelahi dan masing-masing berdiri di salah satu ujung arena. Suara Sun Haijing dipenuhi dengan permohonan. Sepertinya tantangan hidup dan mati ini diprakarsai oleh kakak senior Sun, kan? Meskipun Yang Chen tidak bergerak, nadanya tidak bermaksud melepaskan Sun Haijing. Saya ingat ketika saya meninggalkan Villa Gunung Jiurong, kakak senior Sun berkata bahwa sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk menantangku. Aku tidak pernah berani melupakannya. Ketika Yang Chen mengatakan ini, semua orang menatap mata Sun Haijing, dan itu berbeda. Semua orang tahu bahwa Yang Chen diserang oleh beberapa pembunuh segera setelah dia meninggalkan istana Chunyang. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Chen untuk membunuh para pembunuh itu, semua orang mengerti bahwa ini adalah kolusi terencana untuk menyakiti sesama muridnya. Sekarang Yang Chen mengatakan ini, tersangka terbesar tentu saja jatuh pada Sun Haijing. Menyakiti sesama murid adalah kejahatan nomor 2 setelah menipu guru dan menghancurkan leluhur. Kecuali beberapa sekte yang tidak bermoral di diabolisme, tidak peduli sekte mana, bahkan sebagian besar sekte di diabolisme, tidak akan mentolerir hal semacam ini. Sontak, Sun Haijing menjadi sasaran kritik publik. Jika bukan karena dia sekarang berada di arena dan penguasa istana Chunyang menyaksikan pertempuran dari belakang, beberapa orang akan gelisah dan melompat untuk menghukumnya. Meski begitu, masih banyak orang yang memarahinya. Jika dia tidak meninggalkan kesan baik tentang kebencian terhadap kejahatan di hadapan penguasa istana Chunyang saat ini, kapan dia akan melakukannya? Jantung Chu Heng hampir melompat keluar dari dadanya. Jika Sun Haijing menghadapi tekanan seperti ini dan secara tidak sengaja mengeluarkan dirinya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depan penguasa istana Chunyang. Saat ini, dia tidak tahu betapa dia menyesalinya. Jika dia tahu hari ini akan tiba, dia tidak akan mempertahankan Sun Haijing dan menghabiskan banyak upaya untuk menemukan pedang terbang untuk memberinya keberanian. Sun Haijing pun seolah menyadari suasana dikutuk oleh ribuan orang. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia tidak lagi memiliki keraguan dan tertawa liar, hahaha. Akulah yang melakukannya, lalu kenapa? Anda adalah seorang algojo yang telah membunuh banyak orang. Beraninya Anda berdiri berdampingan dengan kami para kultivator yang rajin.
Aku ingin membunuhmu. Sayang sekali orang-orang itu tidak bergerak, jika tidak, kamu akan menjadi hantu di akhirat. Petik 2. Hati Chu Heng yang khawatir akhirnya menjadi tenang ketika dia mengaku mengambil semua tanggung jawab. Selain penguasa istana Chunyang, dia tidak berani bernapas berat, tapi dia juga merasakan ledakan relaksasi. Namun, dia tidak melihat bahwa di bawah kelopak mata penguasa istana Chunyang yang tertutup, kedua bola mata itu berbalik ke arahnya dan segera kembali normal. Bagus kalau kamu mengakuinya. Yang Chen mendengus dingin, jika demikian, matilah. Sarungnya menghilang di udara, dan Yang Chen sudah terbang menuju Sun Haijing. Masih di dalam arena, penguasa istana Chunyang tidak berbicara, jadi wajar saja jika orang lain tidak berani ikut campur dengan mudah. Melihat Yang Chen benar-benar menyerahkan senjata ajaibnya dan bertarung dengan Sun Haijing dengan tangan kosong, semua orang mengerutkan kening dan mulai mengkhawatirkan Yang Chen pada saat yang bersamaan. Lawannya memiliki budidaya tahap awal pendirian yayasan. Bukankah dia akan mendekati kematian jika dia naik seperti ini? Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Sun Haijing bahkan lebih gembira lagi. Yang Chen, yang merupakan duri dalam dagingnya, sebenarnya melepaskan keunggulan senjata ajaibnya untuk bersaing dengannya dalam budidaya. Bukankah ini mangsa yang mendatanginya? Saat ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya berharap mati bersama Yang Chen. Tanpa berpikir panjang, dia langsung terbang dan bergegas menuju Yang Chen. Kedua sosok itu hampir menyatu dalam sekejap. Mata semua orang membelalak, karena takut kehilangan momen apapun. Namun, semua orang tidak percaya, bahkan dengan kecepatan Sun Haijing saat ini, pukulannya masih tidak mengenai Yang Chen. Sebaliknya, pergelangan tangannya ditangkap oleh Yang Chen, dan kemudian dia dengan mudah diayunkan. Setelah beberapa lingkaran besar di udara, Sun Haijing terlempar ke tanah oleh Yang Chen dengan keras. Rasa sakit yang menusuk hingga tulang di pergelangan tangannya remuk dan rasa pusing berputar-putar membuatnya nyaris tak mampu menahan diri. Dia hanya bisa melihat tanah semakin dekat dan dekat, lalu dia terjatuh dengan keras. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat tinju besar muncul di depannya. Bang, bang, bang. Suara yang terus-menerus disertai dengan suara retakan sesekali, terngiang di telinga semua orang. Tinju Yang Chen mengenai kepala Sun Haijing satu demi satu, dan dalam waktu singkat, kepala Sun Haijing hancur menjadi labu berdarah. Apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu tanpa senjata ajaib? Yang Chen berhenti memukul, menarik kepala Sun Haijing yang berdarah, dan memutarnya. Dengan suara pecah, kepala Sun Haijing berputar, masih menghadap ke arah aslinya, namun vitalitasnya langsung terputus. Episode 105. Segera setelah kekuatan spiritual Yang Chen meninggalkan tubuh Yang Chen dengan formasi 5 elemen yin yang positif, itu melonjak 5 kali lipat di bawah pengaruh promosi bersama 5 elemen. Meskipun budidayanya hanya pada tingkat ketiga dari pemurnian Qi, kekuatan spiritualnya yang kuat dan murni lebih kuat daripada yang ada di puncak pemurnian Qi. Ada juga 10 formasi biduk yang tertanam dalam formasi 5 elemen, sehingga kekuatannya semakin besar. Meskipun Sun Haijing memiliki kekuatan tahap awal pendirian yayasan, di bawah serangan terus-menerus, formasi pelindung di tubuhnya, yang baru saja dia latih dan belum mahir, hancur hanya dalam beberapa pukulan. Pukulan berikut ini bahkan lebih lengkap. Kepala busuk berdarah dan tubuh tak bernyawa semuanya menunjukkan fakta kepada semua penonton bahwa Sun Haijing telah dibunuh oleh Yang Chen. Sun Haijing dibunuh oleh Yang Chen. Sun Haijing, yang memiliki kekuatan pendirian yayasan tahap awal dan memiliki pedang terbang, dibunuh oleh Yang Chen, murid sekte luar di pemurnian Qi tingkat ketiga. Pemimpin tertinggi sekte luar, Zhou Zihe, mengaku kalah, ditambah dengan arogansi Sun Haijing, semua orang telah menyadari bahwa orang ini memiliki kekuatan tahap awal pendirian yayasan. Hanya dengan melihat pedang terbangnya, dia memaksa Zhou Zihe, yang berada di puncak pemurnian Qi, untuk mengakui kekalahan, mereka dapat melihat petunjuknya. Selain keterkejutannya, mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Sun Haijing telah mengeluarkan tantangan hidup dan mati kepada Yang Chen. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen, yang baru saja mencapai Qi Refining tingkat ketiga, akan mampu mengalahkan Sun Haijing sampai mati di tempat dengan tangan kosong. Meskipun Sun Haijing telah mengakui kejahatan mempekerjakan pembunuh untuk membunuh, perbedaan yang begitu kuat masih membuat murid sekte luar tidak dapat menerimanya dalam waktu singkat. Mungkinkah master tertinggi sekte luar tidak berada di puncak pemurnian Qi, tetapi di pemurnian Qi tingkat ketiga? Sedikit menarik, penguasa istana-istana Chunyang, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba berkata. Kemudian, dia hanya membengkokkan jarinya dan menjentikannya dengan lembut ke arah Yang Chen di arena seni bela diri. Orang-orang di lapangan latihan seni bela diri tidak memperhatikan apapun, tetapi Yang Chen tiba-tiba merasakan gelombang kewaspadaan. Tubuhnya bergerak cepat, lengannya disilangkan di depannya, dan dia langsung mengambil posisi bertahan. Pada saat yang sama, puluhan mantra sihir dinding bumi terbang keluar dari kosmos sak. Dalam sekejap mata, lusinan tembok bumi tebal menjulang di depan Yang Chen. Jimat yang bisa bergerak tanpa angin ini membuat mata semua orang berbinar. Namun, orang-orang di sekitar sangat bingung. Yang Chen sudah menang. Kenapa dia tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu? Yang Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia baru saja menyelesaikan serangkaian tindakan ini ketika kekuatan yang sangat kuat langsung menghantam dinding yang baru saja dibangun. Boom, lusinan tembok bumi yang tebal, di hadapan kekuatan ini, sama lemahnya dengan kertas.
Segera setelah kekuatan destruktif dan tembok bumi bersentuhan, tembok bumi berubah menjadi awan debu yang berterbangan. Ini belum semuanya. Setelah menghancurkan semua tembok bumi, kekuatan yang tersisa secara akurat mengenai lengan Yang Chen yang disilangkan. Tubuh Yang Chen didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Kakinya tidak meninggalkan tanah, tetapi seluruh tubuhnya didorong lurus setidaknya beberapa meter jauhnya, meninggalkan 2 bekas garis lurus di arena seni bela diri di bawah kakinya. Kekuatan tirani tidak hanya mengenai tubuh Yang Chen, tetapi ada juga kekuatan kecil yang langsung dari lengan Yang Chen ke tubuh Yang Chen, dan bertabrakan dengan kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen. Momentum yang tak terkalahkan tampaknya benar-benar menghancurkan Yang Chen dalam satu pukulan. Begitu dia melakukan kontak dengan pasukan tersebut, Yang Chen merasa itu tidak baik. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah diubah menjadi yin dan yang terbalik dan 5 elemen, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan spiritual yang menyerang tubuhnya. 2 lengan, 1 yin dan 1 yang, yin dan yang terbalik dan 5 elemen, seperti 2 pabrik batu besar, mulai menghabiskan kekuatan spiritual yang menyerang secara gila-gilaan. Kekuatan spiritual dari 5 elemen dalam tubuh Yang Chen semuanya dikerahkan untuk melawan. Orang-orang di pinggiran hanya melihat bahwa setelah Yang Chen dipukul dan mundur, tiba-tiba warna biru kristal muncul di lengannya. Warna biru ini tampak hidup, dengan cepat mengalir di lengan Yang Chen ke bahunya, dan sepertinya itu akan segera tiba. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba muncul di tubuh Yang Chen, dan menyebar ke lengannya dan mulai menahan penyebaran warna biru. Berdiri di samping penguasa Istana Chunyang, Chu Heng tentu saja melihat tindakan penguasa Istana Chunyang, terlalu percaya diri. Yang Chen sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk melawan penguasa Istana Chunyang. Chu Heng mau tidak mau mendengus dingin dan memberikan penilaian seperti itu. Penguasa Istana Chunyang jelas ingin menggunakan kekuatan spiritual ini untuk memeriksa kekuatan Yang Chen. Bahkan dengan ranah Chu Heng saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menerima pukulan dari penguasa Istana Chunyang ini. Seorang murid sekte luar di pemurnian Qi tingkat ketiga berani melawan tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi. Itu sangat bodoh. Namun, saat dengusan dingin keluar dari tenggorokannya, situasi Yang Chen di bidang seni bela diri secara langsung memberi Chu Heng pukulan berat. Lampu merah berhenti 1 inci di bawah bahu Yang Chen. Meski awalnya mundur sedikit, setelah mundur 1 inci di bawah bahunya, ia berhenti mundur dan mulai menemui jalan buntu dengan cahaya biru. Bagaimana itu mungkin? Chu Heng hampir curiga ada masalah dengan Divine Sense-nya, tetapi karena berada di sebelah penguasa Istana Chunyang, dia tidak berani pergi tanpa izin dan secara pribadi pergi ke bidang seni bela diri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu di dalam hatinya dan semakin berkonsentrasi untuk mengeksplorasi apa yang terjadi di bidang seni bela diri. Lampu merah dan lampu biru sempat menemui jalan buntu, dan mulai melawan. Perlahan, cahaya biru ditekan kembali ke bawah sedikit demi sedikit, dan kecepatannya semakin cepat. Pada mulanya, hanya terjadi pergeseran kecil, namun lama-kelamaan menjadi 1 menit, dan kemudian 1 inci demi inci. Di bawah pengawasan publik, warna biru yang menyebar ditekan ke tempat yang Chen pertama kali menyentuhnya, dan menjadi potongan kecil. Setelah beberapa saat, cahaya biru menjadi semakin terang dan akhirnya menghilang, dan cahaya merah samar di tubuh Yang Chen juga mulai perlahan memudar. Saat ini, seluruh tubuh Yang Chen berkeringat seperti hujan, dan pakaiannya basah kuyup. Napasnya yang cepat memperlihatkan kesulitan yang baru saja dia bayar. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang baru saja dihadapi Yang Chen dan seberapa keras dia bekerja. Penguasa Istana Chunyang, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membuka matanya kembali. Senyuman misterius muncul di wajahnya. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga membiarkan orang yang melayaninya mendengarkannya. Ia berkata, seorang kultivator pemurnian Qi tingkat ketiga benar-benar bisa mengambil jari roh badaku dan bahkan bisa menggunakan harta sihir. Menarik. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Chunyang tiba-tiba mengangkat suaranya. Suaranya langsung menembus ruangan dan bergema di telinga semua orang di Villa Gunung Sembilan Bumi. Yang Chen, kamu telah membersihkan Istana Chunyang milikku. Ini adalah pahala yang besar. Aku mengizinkanmu membuat permintaan yang tidak terlalu berlebihan sebagai hadiah. Sekelompok orang di luar tercengang dari mana serangan itu berasal. Kata-kata Master Istana yang murni tiba-tiba menimbulkan sensasi di Villa Gunung Sembilan Bumi. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.